Kalau dulu itu katanya 6 tahun, 7 tahun ya. Jadi 7 tahun. Jadi awal 3 tahun pertama dan 4 tahun kedua. Gitu ya. Jadi 7 tahun. Kalau sekarang kan sebenarnya 7, bahkan 8, karena di PAUD rata-rata berapa bulannya? 2 tahun kan ya. Nah, itu 8 tahun ya. Kalau dulu belum ada apa namanya, nggak ada pendidikan dasar itu ya, pendidikan itu 7 tahun pertama itu. Nah, 4 tahun kedua itu pola pendidikan ini kan sudah mulai persiapan untuk balik ya, karena di zaman dahulu itu Aisyah itu kan menstruasi Aisyah itu kan 9 tahun ya, 9 tahun. Jadi memang anak usia 10 tahun itu atau 9 tahun itu usia-usia untuk persiapan balik. Anak-anak itu sudah nanti akan terkena hukum, dalam bahasa fikihnya ya namanya mukallaf gitu ya. Nah, maka pada jenjang ini anak-anak itu sudah masuk kepada, kalau bahasa sekarang, dunia remaja ya. Maka belajarnya adalah ilmu bahasa tadi. Kalau tadi kan membaca, nah sekarang masuk kepada mungkin grammarnya lah, kayak gitu ya, gitu. Sudah mulai ditata bahasanya kayak gitu. Terus juga belajar adab, gitu ya. Walaupun nanti 3 tahun pertama itu ya tetap diajari adab, tetapi ditekankan itu nanti dimulai difahamkan terhadap adab, gitu ya. Terus juga belajar ilmu-ilmu dasar agama, gitu ya. Ilmu-ilmu dasar ya, mungkin kalau sekarang yang fikih gitu ya, fikih. Maka di madrasah dulu itu di awal sebelum kemerdekaan itu kan sudah dibikin madrasah. Itu nanti anak-anak usia 10-11 tahun itu diajari kitab dasar fikih, namanya ya kalau sekarang ya fikih Safinah atau Najah itu ya. Itu sudah mulai diajari ilmu-ilmu fikih, karena tadi nanti dia akan dipersiapkan untuk dia ini pola pendidikan 10 tahun ke atas itu berarti kan berapa? 4 tahun pertama kan sampai usia berapa, Bu? 4 tahun kedua itu 9, 10, 11, 12, 13 ya. Atau sekarang ya 9, di bawah 12 tahun itu 9 sampai 12 tahun itu nanti kan persiapan untuk mereka balik. Berarti kan balik itu kan mereka sudah siap gitu ya. Maka dipersiapkan ilmunya. Jadi begitu mereka balik, mereka sudah siap. Sudah tahu tata cara sholat, tata cara wudhu, sudah bisa baca Quran, sudah bisa yang lainnya. Ilmu-ilmu dasar tentang hak dan kewajiban sebagai seorang hamba Allah itu ya, sebagai seorang muslim itu selesai di 4 tahun kedua ini ya. Maka pola pendidikan di zaman-zaman keemasan Islam itu 4 tahun pertama itu, 4 tahun kedua itu ya mereka belajar bahasa, belajar adab, belajar ilmu-ilmu agama, bahkan nanti hadis ya. Jadi dikenalkan dengan istilah hadis bahasa. Jadi 3 tahun pertama itu nggak usahlah diajari hadis dulu gitu ya maksudnya. Kalau sekarang gimana ini? Nah, menerapkan ini kita sampaikan konsepnya saja gitu ya. Karena tadi belajar fikih Safinah itu nggak ada hadisnya ya. Saya belajar Safinah itu nggak ada hadisnya. Ya cuman perkataan yang mengarang itu saja gitu ya. Maka nanti di tahun keempat awal 10 tahun itu baru dikenalkan hadis gitu ya, dikenalkan hadis. Oh ternyata ada hadis begini, karena mereka 10 tahun itu sudah mulai paham
ya sudah diterangkan itu bisa paham, memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hadis itu apa gitu, dikenalkan hadis-hadis gitu ya. Nah maka terus juga dan ilmu-ilmu yang lainnya, berarti tajwid itu sudah bisa dikenalkan. Kalau 4 tahun pertama itu kan, 3 tahun pertama kan sistemnya kalau hafalan itu kan ya belum ke hukum-hukumnya, tapi bagaimana belajar membaca Al-Quran yang baik gitu ya. Itu kan kalau di 10 tahun itu nanti sudah mulai memahami. Nah, maka selanjutnya nanti walaupun kalau di perkembangan Islam itu nanti ada fenomena anak-anak yatim dan anak-anak duafa itu disendirikan ternyata, gitu ya. Kalau kita kan takut, wah nanti ya nggak bisa bergaul gitu ya. Kalau zaman dahulu ternyata tidak, gitu ya. Anak-anak yatim itu sama anak-anak duafa, termasuk anak-anak tentara, gitu, anak-anak yang para laki-lakinya itu sedang berperang, gitu, nanti disendirikan, gitu ya. Disendirikan, terus anak-anak umum, gitu, maksudnya anak-anak yang orang tuanya ada, gitu, terus orang-orang yang mampu itu nanti punya sekolah sendiri. Itu sekilas info gitu ya. Dan buktinya nggak ada nggak ada diskriminasi pendidikan, itu nggak ada gitu ya. Buktinya mereka sama-sama menjadi hebat, antara sekolah khusus anak yatim dan duafa, juga khusus untuk anak-anak yang normal, dalam arti kedua orang tuanya masih sehat dan mereka mampu secara ekonomi, sama-sama nanti gitu ya jadi ulama ataupun jadi orang-orang yang berguna. Kalau sekarang kan karena kita nggak kurang baca literatur, itu kan kadang pikiran wah itu nanti kok dipisahkan sekolah SD, sekolah yatim dan sekolah yang mampu gitu ya. Baik, selanjutnya pembelajaran gitu ya. Pembelajaran itu kan pembagian kelas gitu ya. Tadi itu kan pembagian kelas. Pembelajaran itu mereka itu di awal-awal Islam itu mereka sekolah itu usia 5 tahun ya. Usia 5 tahun itu usia boleh sekolah gitu ya. Islam itu sampai berpikir seperti itu loh ya. Anak di bawah 5 tahun itu tidak boleh disekolahkan. Yang ngajari ya ibunya gitu ya. Ngajari apa ya? Ngajari tadi hafalan gitu ya. Cara berkomunikasi dengan cara berbicara gitu ya. Itu 5 tahun itu bahkan ada hadisnya itu loh ya. Tidak boleh ngajari nulis sebelum 5 tahun. Gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih malah ini 7 tahun gitu ya. Walaupun itu nanti ada yang setuju dan ada yang tidak, antara di anak-anak 5 tahun itu kalau di PAUD maksudnya ya, tidak boleh diajari nulis gitu ya. Tapi kalau di pendidikan Islam itu 5 tahun gitu ya, 5 tahun itu sudah boleh, atau bahkan sudah diajari tadi nulis tadi. Sebelum 5 tahun tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Bahkan ada himbauan, ada hadisnya, janganlah kalian ngajari nulis anak-anak yang di bawah 5 tahun gitu. Usia mereka itu, anak-anak di pendidikan Islam di awal-awal perkembangan Islam itu, mereka mulai belajar itu umur 5 tahun sampai umur 12 tahun untuk pendidikan awal gitu ya, pendidikan dasar lah. Nanti setelah 12 tahun itu mereka bisa melanjutkan dan bisa tidak melanjutkan gitu ya. Kalau mereka tidak melanjutkan, mereka itu sudah bisa tadi, sudah secara ilmu itu sudah dapat, karena targetnya itu tinggi ya. Pendidikan dasar dulu itu tinggi, bahasanya sudah bisa, nulisnya sudah bagus, menghitungnya sudah bagus, ilmu-ilmu dasar tadi, ilmu-ilmu syariat itu sudah bagus. Jadi dilepas itu sudah bisa. Bahkan konon itu anak-anak usia lulus sekolah dasar dulu itu
mereka itu sudah punya keterampilan, sudah bisa masak kayak gitu ya. Untuk yang para perempuan itu sudah bisa masak gitu ya, sudah bisa jahit gitu ya. Anak-anak lulusan SD, lulusan sekolah dasar itu dulu itu sudah bisa jahit, keterampilan sudah diajarkan. Ya itu di mana? Di 4 tahun kedua tadi ya. Sehingga bahkan yang laki-laki itu sudah bisa bekerja, sudah bisa menghasilkan uang ya. Misal kalau dulu itu ya nyari kayu bakar kayak gitu. Kalau dulu itu kan ada pekerjaan itu tadi, nyari kayu bakar untuk dijual ke pasar-pasar ya. Sampai sekarang juga masih ada, tapi kalah dengan gas gitu ya. Kalau mungkin sekarang ya bisa, itu intinya sudah bisa diajari berbisnis lah gitu ya. Di 4 tahun terakhir itu, 4 tahun kedua itu sudah diajari bisa menghasilkan uang. Jadi nanti kalau ada anak yang mau meneruskan ke jenjang berikutnya, namanya madrasah itu mereka ya melanjutkan. Kalau tidak, mereka sudah bisa hidup gitu ya. Kemampuan dasar untuk hidup itu mereka sudah ada gitu ya, sudah menguasai. Jadi nanti sekolahan kita bisa itu ya, sering-seringlah praktek cooking class gitu ya. Karena itu nanti itu dulu itu begitu, harus sudah bisa masak gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dulu masaknya sederhana lah ya, tapi kalau sekarang itu sudah harus bisa bikin donat gitu ya, sudah bisa, jangan kering itu bumbunya apa, itu sudah bisa gitu ya. Bening apa sayurnya gitu ya, jangan sampai sayur bening itu nanti pakai nanas gitu ya. Terus selanjutnya guru. Nah ini ya, guru, saya bacakan ya. Guru mempunyai berbagai tugas. Guru mempunyai tugas seakan dia guru privat ya. Gimana? Apa beda antara guru kelas sama guru privat? Kalau di sini tuh keterangannya itu guru itu mempunyai tugas laksana guru privat, itu gimana keterangannya ini? Nah berarti ini bahasa saya kurang bagus waktu sekolah, karena nggak bisa mengartikan gitu ya, gitu kan harus paham ya. Ada kalimat begini, guru itu mempunyai tugas seperti guru privat gitu ya. Nah kan ini 3 tahun pertama harus paham ini harusnya ya. Itu guru privat itu kan apa namanya, sangat detail gitu loh ya. Diajari anak itu kemampuannya sampai berapa itu guru privat tahu gitu. Karena apa? Karena interaksi antara murid dengan guru itu lama dan juga menjiwai gitu ya. Nah guru itu harus seperti itu gitu ya, laksana guru privat, tetapi mereka bergerak dalam aturan dan panduan tertentu yang harus ditaati gitu ya. Jadi guru itu tapi jangan sampai yang kedua, maksudnya gini, guru itu memang harus ditaati oleh murid ya, tetapi guru itu mempunyai kewajiban menyadarkan dan mengkondisikan murid supaya taat sama guru. Jangan langsung begini, murid harus taat sama guru, gitu ya. Tahunya nggak pernah dikondisikan, ya, nggak pernah dikondisikan. Tapi ya dikondisikan dulu, disadarkan, dikondisikan, diberikan ilmunya. Nah nanti baru guru itu mendapatkan buah ketaatan dari yang diajarkan atau yang dikondisikan oleh guru tersebut. Ya. Masyarakat saat itu sangat berhati-hati dalam memilih guru untuk anak-anak mereka. Mereka tidak memilih guru kecuali yang mempunyai akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, yang banyak diantaranya dikenal sebagai dengan keistiqomahan, ya, tidak istiqomah dalam mendidik lah, tidak sempat bosan, ya, sifat menjaga dirinya, keadilan dan kemampuan standar dengan Al-Quran dan ilmu-ilmunya, keadilan dan kemampuan standar dalam ilmu-ilmunya. Para fuqaha memberi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para guru. Ya, ini ada seorang ulama namanya